Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Angin sore menyapu pelan dedaunan ketika mobil bak terbuka yang membawa 6 mahasiswa itu akhirnya berhenti di depan sebuah gapura tua. Catnya mengelupas, dipenuhi lumut, dan ada ukiran perempuan menari dengan moto yang seperti menatap langsung ke siapapun yang melintas. Roko turun pertama, disusul Selo, Reso, Viro, Anwar, dan Moyo. Mereka menatap gapura itu dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan gelisah. "Ini desa penari?" tanya Moyo pelan. Sopir mobil hanya mengangguk singkat. Pandangannya menghindari gapura, seakan tak ingin terlalu lama berada di tempat itu. "Mulai dari sini, hati-hati sama adat sini. Jangan sembarangan. Saya cuma antar sampai gerbang sojo," ujarnya cepat, lalu pergi sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh. 6 mahasiswa itu saling pandang. Jalan di balik gapura tampak sepi, dipenuhi pepohonan besar yang menaungi kiri dan kanan. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan semburat oranye yang membuat seluruh tempat tampak seperti dunia lain. Mereka mulai berjalan masuk. Semakin jauh mereka melangkah, suasana makin sunyi. Hanya terdengar suara ranting patah dan desah angin yang seperti membawa bisikan-bisikan halus. Sela merinding. Ia merasa seolah ada seseorang di antara pepohonan yang memperhatikan. "Kenapa sepi banget yo?" gumamnya. Belum sempat ada yang menjawab, seorang lelaki tua muncul dari balik tikungan jalan. Ia mengenakan baju lurik kusam, membawa tongkat kayu. Wajahnya keriput, namun matanya tajam mengawasi mereka satu persatu. "Kalian mahasiswa kenitu?" suaranya serak namun kuat. Roko mengangguk dan memperkenalkan diri. Lelaki tua itu adalah Pak Suryo, kepala desa. "Selamat datang di desa penari," katanya sambil tersenyum tipis. "Desa kami tenang, aman selama kalian patuh podo aturan." Nodo suaranya berubah lebih pelan podo bagian terakhir. Anwar mencoba bercanda. "Aturan opo, Pak? Jangan buang sampah sembarangan." Pak Suryo tidak tertawa. Ia memutar tongkatnya perlahan, lalu menunjuk ke arah hutan gelap yang tampak di kejauhan. "Aturan paling penting, jangan pernah mendekati hutan di timur. Jangan bertanya apapun tentangnya. Jangan dekati. Jangan lihat. Jangan sentuh." 6 mahasiswa itu saling menoleh, perut terasa mengikat tegang. Roko mencoba ramah. "Baik, Pak. Kami akan patuhi." Pak Suryo mengangguk, meskipun tatapannya seperti tidak yakin. Ia mengantar mereka ke rumah posko, bangunan kayu tua yang berada di tepi sawah. Saat mereka masuk, Sela berhenti tepat di ambang pintu. Ada bau wangi bunga melati yang samar, tidak wajar untuk rumah kosong. Angin dari jendela membawa suara seperti langkah kaki kecil menari di lantai kayu. Meskipun tidak ada siapa-siapa di dalam. Sela berbisik lirih, "Kalian denger kek?" Tapi sebelum ia selesai bicara, Pak Suryo menepuk pintu.
Mulai malam ini, jangan keluar setelah jam 9. Suara apapun yang kalian dengar, hiraukan sojo. Itu bukan urusan kalian. Setelah memberi pesan itu, kepala desa pergi, meninggalkan 6 mahasiswa itu berdiri dalam keheningan yang semakin pekat. Langit gelap merayap cepat, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa desa ini tidak seindah yang terlihat dari brosur. Ada sesuatu yang mengintai, ada sesuatu yang menunggu, dan mereka sudah berada di dalam wilayahnya. Hari pertama di desa penari belum pernah terasa sepanjang itu. Setelah membereskan barang-barang, mereka memutuskan berkeliling desa untuk mengenal lingkungan sekitar. Udara sore terasa lembab, dan suara serangga memenuhi angkasa. Roko berjalan paling depan, memegang buku catatan. Di belakangnya, Anwar dan Moyo sibuk mengambil foto untuk dokumentasi. Selo, Reso, dan Viro berjalan pelan sambil memperhatikan rumah-rumah kayu yang berjejer. Warga desa terlihat ramah, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali mereka melintas, beberapa warga berhenti melakukan kegiatannya. Seperti enggan melewatkan satu detail dari ke-6 orang itu. Bahkan beberapa anak kecil dipanggil masuk oleh orang tuanya ketika mahasiswa itu lewat. Seolah kehadiran mereka tidak sepenuhnya disukai. Melihat batas desa, Pak Suryo menyusul mereka setelah beberapa menit berjalan. Tepat sekali kalian keliling. Saya sekalian tunjukkan batas desa. Wajahnya datar, namun langkahnya cepat. Ia membawa mereka melewati area sawah, ladang jagung, dan akhirnya ke jalan tanah yang lebih sempit. Di ujungnya, terdapat sebuah papan kayu tua yang hampir patah, bertuliskan, "Batas timur dilarang masuk." Tulisan itu dipenuhi lumut, namun garis merah di bawahnya tampak baru dilukis. Roko mengerutkan kening. "Kenapa sampai dilarang, Pak? Ada hewan buas?" Pak Suryo tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan lebat di balik papan. Batang-batang pohon besar menjulang tinggi, begitu rapat hingga sinar matahari hampir tidak masuk. Hawa dingin merayap keluar dari celah pepohonan. Lalu ia berkata pelan, "Bukan hewan buas. Tempat itu bukan untuk manusia." Mahasiswa saling pandang, merasa jawaban itu tidak jelas. Sesajen yang mengelilingi desa. Selo memperhatikan sesuatu di tanah. Ada mangkuk kecil berisi bunga kenanga, melati, dan potongan kain putih yang dilipat rapi. Di atasnya, ada beberapa batang dupa yang masih menyala. "Pak, ini untuk apa?" tanya Selo. Pak Suryo menegakkan tubuh. "Itu untuk penjaga desa. Kami memberikan penghormatan. Jangan pernah menyentuh atau memindahkannya." Tanpa sadar, Reso melangkah lebih dekat untuk melihat. Moyo buru-buru menarik bajunya. "Jangan iseng, Res, dari tadi koyaknya serem," bisiknya. Pak Suryo memperhatikan mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Beberapa sesajen dipasang mengelilingi desa, terutama ke arah timur. Fungsinya untuk menahan hal-hal yang tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin beberapa derajat. Larangan yang diucapkan ulang. Saat mereka kembali mendekati posko, matahari sudah mulai turun, menyisakan langit jinggo yang redup. Pak Suryo berhenti dan menatap mereka dalam-dalam. "Saya ucapkan lagi dan pastikan kalian ingat." Suara Pak Suryo berat, penuh tekanan. "Jangan masuk hutan timur. Jangan mencari tahu tentangnya. Jangan mendekat bahkan satu langkah pun setelah matahari tenggelam." Ia menghela napas dalam. Tidak semua yang menari adalah manusia.
Ucapan itu membuat bulu kuduk keenam mahasiswa berdiri. Tanda peringatan yang mengusik. Ketika kepala desa pergi, angin berhembus dari arah timur, membawa aroma wangi melati yang menusuk. Viro memeluk lengannya, merinding. Sumpah yo, dari tadi kalau bau melati muncul, perasaanku langsung gak enak, katanya. Tiba-tiba, dari arah hutan timur, terdengar suara krek-krek seperti ranting diinjak. Semua tertegun. Tidak ada yang berani menoleh, tetapi suara itu terdengar semakin jelas, semakin mendekat. Lalu tiba-tiba berhenti. Hening, Reso menelan ludah. Itu suara apa? Selo menggenggam tangannya erat. Jangan lihat ke belakang, bisiknya gemetar. Aku ngeroso odo yang ngeliatin. Angin berhenti. Suara serangga hilang. Suasana menjadi kosong, sunyi, menekan. Seolah seluruh desa menahan napas. Mereka akhirnya bergegas kembali ke posko. Tidak ada yang berani berbicara lagi tentang suara itu. Tapi dalam hati, mereka tahu. Larangan hutan timur bukan sekadar tradisi. Ada sesuatu yang hidup di dalam sono. Dan sesuatu itu mengetahui bahwa mereka telah datang. Malam pertama di posko kan terasa panjang. Bangunan kayu tua itu seakan lebih hidup saat gelap, setiap sudutnya mengeluarkan suara. Kring krek tek, suara kayu memuai, atau sesuatu yang berjalan pelan. Lampu ruang tengah menyolor redup, berkelip sesekali, membuat suasana semakin tidak nyaman. Sela tidak bisa tidur. Bukan karena tempatnya asing, tapi karena sejak tadi, ia mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Suara gamelan. Pelan berdentang lembut namun jelas. Teng 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 teng. Ia membuka mata perlahan, memastikan itu bukan mimpi. Suara itu datang dari luar jendela, melewati dinding papan tipis. Suara seperti musik yang mengiringi tarian Jawa, tapi terdengar jauh, seperti dari tengah hutan. Sela duduk memegang dadanya yang berdebar. Teman-teman, kalian denger gak, bisiknya. Moyo yang tidur di sebelahnya menggerakkan badan. Denger apaan? Suaranya malas. Gamelan, itu beneran odo suara gamelan dari luar. Moyo mengangkat kepala, mendengarkan. Hening, tidak odo suara opo-opo. Sel, kamu kecapekan kali. Udah tidur, besok pasti banyak kegiatan. Selo menghela napas. Mungkin memang dia lelah. Tapi begitu ia memejamkan mata kembali. Teng 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 teng. Suara itu muncul lagi. Lebih keras. Lebih dekat. Selo langsung membuka mata. Kali ini, ia tidak salah dengar. Bayangan di jendela. Tiba-tiba, tirai jendela berayun pelan. Angin? Atau? Selo menatap ke arah jendela gelap itu. Odo silhouette seseorang. Tipis, tinggi, bergerak perlahan seperti sedang menari. Bahunya naik turun anggun. Seperti mengikuti irama gamelan yang hanya Selo yang bisa dengar. Selo menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Bayangan itu menunduk miring. Lalu tampak seperti melihat langsung ke dalam kamar. Selo membeku. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak bisa memanggil teman-temannya. Tubuhnya seperti ditahan oleh rasa takut yang begitu dalam. Bayangan itu berhenti. Hening. Lalu, dalam sekejap, menghilang seperti asap. Gamelan pun senyap seketika. Pagi yang janggal. Pagi hari, suasana posko tampak normal. Anwar memasak mie instan, Moyo menyapu halaman, dan Reso sibuk memeriksa kamera. Namun Selo hanya duduk diam, memandangi jendela yang semalam menampilkan bayangan aneh itu. Sel, kamu pucat banget, kata Roko. Aku semalam lihat, koya odo orang nari di luar jendela, jawabnya pelan. Yang lain langsung berhenti beraktivitas. Orang, tanya Viro. Orang sini?
Selo menggeleng, matanya mulai berkoco-koco. Gak mungkin orang gerakannya aneh. Dan suaranya cuma aku yang denger. Moyo mencoba menenangkan, meski ia sendiri terlihat merinding. Sel, mungkin cuma mimpi. Selo menatap Moyo dengan wajah serius. Aku gak tidur waktu itu. Dan aku lihat jelas. Ia menunjuk ke jendela. Bahwa bayangan itu nari sambil ngeliatin aku. Ruangan mendadak sunyi. Reso mencoba tertawa, meski suaranya kaku. Paling warga lagi latihan tari tradisional. Selo menatapnya tajam. Jam 2 pagi, di luar posko, gak ada suara langkah, gak ada jejak, dan wangi melati muncul pas bayangan itu hilang. Semua tertegun, wangi melati, aroma yang sejak kedatangan mereka terus mengikuti. Pertanda yang diabaikan. Saat mereka hendak keluar untuk kegiatan sesuatu membuat mereka berhenti. Odo bekas tapak kaki di tanah basah dekat jendela luar. Kecil, ramping, seperti kaki seorang penari, tetapi tidak odo jejak dari atau menuju manapun. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela kamar Selo. Moyo langsung mundur selangkah. Ini manusia bukan sih? Reso menelan ludah. Kalau manusia harusnya odo jejak pergi. Ini koyak cuma muncul. Roko jongkok memeriksa tanah. Jejak itu masih basah, seperti baru terjadi beberapa jam lalu. Sel, katanya pelan, apapun yang kamu lihat semalam, mungkin bukan cuma halusinasi. Sela merinding sekujur tubuh. Karena jauh di hutan timur. Suara gamelan kembali berdenting tipis, hanya beberapa detik, seolah menyapa mereka. Pertanda itu sudah muncul. Dan desa ini belum menunjukkan wujud aslinya. Hari makin gelap, dan suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sore membawa aroma tanah basah bercampur wangi melati. Aroma yang perlahan mulai membuat keenam mahasiswa itu merasa tidak nyaman. Setelah selesai membantu pendataan warga, mereka memutuskan untuk kembali ke posko sebelum malam semakin larut. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka berhenti bersamaan. Di tengah lapangan kecil dekat pura desa, warga berkumpul mengelilingi sebuah lingkaran berisi dupa, bunga kenanga, dan kendi tanah liat. Api obor berderak pelan, menerangi wajah-wajah warga yang tampak serius dan tegang. Mereka sedang melakukan ritual malam. Itu mereka ngapain? Bisik Moyo sambil menarik tangan Anwar. Anwar menggeleng. Gak tahu. Tapi koyanya bukan acara biasa. Pak Suryo berdiri di depan lingkaran, memegang mangkuk berisi air kembang. Ia menunduk dalam sebelum mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, lirih tapi menusuk. Dukung sing nonton, dukung sing liwat, menyatulah, jangan mengganggu yang bukan bagianmu. Selo merinding mendengar lantunan itu. Suaranya seperti berasal dari dua orang sekaligus. Satu suara tua, dan satu lagi suara halus seperti perempuan berusia belasan. Roko, Selo menepuk tangan Roko pelan. Kamu denger gak? Koyak odo suara cewek ngikutin mantranya. Roko mengerutkan dahi. Ia hanya mendengar suara Pak Suryo. Gak odo suara cewek, Sel. Kamu jangan nakutin. Namun Selo yakin ia tidak salah dengar. Warga yang ketakutan. Beberapa warga yang lebih tua duduk berlutut, memejamkan mata kuat-kuat seolah menahan sesuatu agar tidak mendekat. Anak-anak yang biasanya bermain saat malam, semua disembunyikan di dalam rumah. Setiap wajah tampak waspada. Seperti sedang menunggu sesuatu lewat. Viro menelan ludah. Kalian sadar gak? Sejak kita datang, desa koyak lagi siap-siap sama sesuatu.
Reso mencoba mengalihkan. Mungkin ini adat rutin, Fir. Selo memutar badan pelan. Kalau rutin, kenapa harus dilakukan diem-diem gini? Dan kenapa semua orang kelihatan takut? Moyo menelan Salivo mulai gelisah. Mereka diperhatikan. Tanpa mereka sadari, seorang nenek tua dengan rambut panjang putih berdiri di belakang kelompok mahasiswa. Nenek itu memandangi mereka tanpa berkedip, matanya cekung dan hitam seperti tidak memiliki cahaya. Moyo melihat duluan dan langsung mundur. Roko, Roko itu nenek siapa? Nenek itu tersenyum pelan. Smilenya aneh, terlalu lebar, terlalu lama. Nak, kalian jangan di sini, katanya dengan suara yang gemetar. Ritual ini bukan untuk kalian lihat. Selo mengumpulkan keberanian. Memangnya buat opo, Nek? Kami cuma lewat. Nenek itu menggeleng pelan. Ini buat menghentikan yang menari, supaya dia tidak melihat kalian. Semua tubuh mahasiswa itu membeku. Mereka langsung teringat bayangan di jendela, jejak kaki tanpa arah, dan suara gamelan semalam. Roko buru-buru mengangguk sopan. Baik, Nek. Maaf, kami jalan dulu. Suara yang mengikuti. Mereka mempercepat langkah menuju posko. Suasana desa semakin pekat. Obor-obor mulai dipodamkan warga. Semua orang masuk ke rumah masing-masing, pintu ditutup rapat. Namun saat mereka hampir sampai di posko, gamelan berbunyi. Pelan sayup seolah dimainkan dari jarak jauh. Tapi gamelan itu bukan suara biasa. Melodinya berulang, seperti ritme yang mengundang seseorang untuk datang. Teng 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 teng. Sela berhenti. Roko menarik tangannya. Ayo, jangan berhenti. Jangan dengerin. Tapi Selo menoleh perlahan ke arah suara. Dari ujung jalan, tepat di antara dua pohon besar, tampak bayangan seseorang. Bayangan itu bergerak pelan. Lalu tubuhnya mulai tampak jelas oleh cahaya bulan. Seorang perempuan, berkebaya hijau, menari dengan gerakan anggun, namun wajahnya tertutup rambut panjang hitam. Viro hampir menjerit, tapi Reso menutup mulutnya cepat. Jangan liatin dia. Sela gemetar hebat. Itu yang aku lihat semalam. Perempuan itu menari semakin cepat. Langkah kakinya tidak menyentuh tanah. Bayangannya memanjang seperti kabut. Dan gamelan semakin keras. Teng 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 teng. Pak Suryo tiba-tiba muncul dari ujung kampung, berlari sambil membawa dupa menyala. Masuk posko. Sekarang. Mereka semua berlari secepat mungkin. Pintu posko ditutup keras. Pak Suryo berdiri di depan pintu, menancapkan dupa sambil membaca mantra cepat dan tergesa. Suara gamelan berhenti mendadak, seolah dipotong dari sumbernya. Napas semua orang tercabik, dodo naik turun tidak teratur. Pak Suryo menatap mereka dengan wajah pucat dan suara bergetar. Kalian harus segera kuperiksa. Penari itu sudah melihat kalian. Malam itu, setelah insiden perempuan penari muncul di ujung jalan, suasana posko dipenuhi ketakutan. Pak Suryo sudah mengecek mereka satu persatu, membakar dupa di setiap sudut rumah, lalu memberi pesan keras. Jangan odo yang keluar besok. Kalian harus menenangkan diri. Dia sudah memperhatikan kalian. Setelah kepala desa pergi, keenam mahasiswa itu berkumpul di ruang tengah, mencoba menenangkan diri, meski suara gamelan yang sempat terdengar masih menghantui pikiran mereka. Namun ketakutan itu tidak bertahan lama, karena besoknya, rasa penasaran dua dari mereka justru mengalahkan akal sehat. Rasa penasaran yang menggoda.
Pagi hari, Roko dan Anwar sedang memeriksa lokasi survei untuk laporan Ken. Menurut jadwal, mereka hanya perlu memetakan area sekitar desa, tanpa harus masuk jauh. Tapi sejak kejadian semalam, ada hal yang mengganjal di pikiran Anwar. "Rak," katanya sambil menatap arah timur. "Semalam kita lihat sesuatu. Mosok kita cuma diem ojo sih. Kita kan mahasiswa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Roko menatapnya lama. "Aku ngerti, tapi Pak Suryo udah ngelarang. Hutan timur itu. Bro, justru karena dilarang. Pasti ada sesuatu," potong Anwar cepat. "Aku cuma mau lihat sedikit. Dari jauh ojo. Gak akan masuk." Roko menghela napas panjang. Ia bukan tipe pemberani, tapi rasa ingin tahunya juga kuat. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Dari jauh yo, War. Jangan lewat batas papan kayu itu." Anwar tersenyum. "Sip." Mereka pun berjalan menuju batas timur. Papan larangan yang merindingkan. Setibanya di batas desa, udara tiba-tiba berubah lebih dingin, meskipun matahari sedang terik. Papan kayu bertuliskan, "Batas timur, dilarang masuk," kini tampak lebih tua seperti baru saja dililit waktu semalam. Dua batang dupa yang semalam mereka lihat masih menyala, meski sudah kering setengah. Angin dari arah hutan membawa wangi melati kuat, terlalu kuat untuk sekadar bunga liar. Roko merinding. "War, aku gak yakin. Kita balik ojo. Tunggu sebentar. Aku cuma mau foto buat bukti. Buat laporan kalau-kalau terjadi opo-opo." Anwar mengambil ponselnya. Ia melangkah lebih dekat. Selo, Viro, dan Moyo yang menyusul dari belakang mulai berteriak. "Anwar! Roko! Jangan lewat batas!" Selo berlari dengan wajah panik. Tapi terlambat, Anwar sudah menaruh satu kakinya melewati garis merah di tanah, tepat di depan papan larangan. Dan saat kakinya menginjak tanah hutan timur, angin berhenti. Suara serangga hilang. Udara membeku. "War, mundur," bisik Roko. "Serius, mundur sekarang." Tiba-tiba ponsel Anwar bergetar kuat. Layar menyala sendiri. Yang muncul di layar bukan kamera, melainkan video hitam putih seorang perempuan berkebaya hijau sedang menari menghadap kamera. Padahal aplikasi kamera tidak terbuka. Rambutnya menutup wajah. Gamelan terdengar pelan. Lalu penari itu perlahan menoleh, meski wajahnya tidak terlihat. Dan dari speaker ponsel, terdengar suara halus. "Kalian datang juga." Anwar menjatuhkan ponselnya. Sela menjerit. Selo berhasil mendekat dan menarik tangan Roko. "Kalian gila. Pak Suryo udah bilang jangan masuk." Anwar masih terpaku menatap tanah hutan. Seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam, sesuatu yang mengundang. "Anwar! Mundur!" teriak Roko sambil menarik bajunya. Anwar tersadar dan melangkah mundur. Baru satu langkah kembali ke area desa. Angin langsung berembus lagi, suara burung kembali terdengar, dan hawa dingin perlahan menghilang. Seolah hutan timur menutup dirinya kembali. Anwar gemetar hebat. "Rak, tadi ponselku, dia ngeliat aku. Dia tahu aku ngelewatin batas." Selo menampar bahunya. "Kamu mau mati? Kita semua bisa kena." Moyo dan Viro hampir menangis karena saking takutnya. Ponsel yang tidak normal. Roko memungut ponsel Anwar. Layar retak sedikit, tetapi masih menyala. Ia membuka galeri untuk memastikan apakah video tadi nyoto atau hanya glitch. Yang mereka lihat membuat semua mundur setapak. Ada 10 video pendek tersimpan otomatis. Durasi masing-masing tak sampai 3 detik. Isinya sama. Perempuan berkebaya hijau menari di tempat yang gelap. Setiap video, posisinya makin dekat ke kamera. Makin dekat.
Makin dekat. Video terakhir hanya menampilkan wajah lelaki atau perempuan, sulit dikenali, tapi mulutnya bergerak dan terdengar jelas. Jangan datang ke tempatku kalau kalian tidak siap untuk tinggal selamanya. Viro langsung menutup mulutnya. Moyo mundur sambil gemetar. Selo hampir pingsan. Anwar menekan tombol hapus. Tidak bisa. Dirinya panik. Ia mencoba mematikan ponsel. Tidak bisa. Layar kedap-kedip, lalu berubah menjadi hitam. Hanya satu kalimat muncul. Sudah kulihat kalian. Awal dari malapetaka. Dalam perjalanan kembali ke posko, langkah mereka terasa berat. Seolah hutan timur mengikuti dari belakang, mengintai. Menunggu. Roko menatap Anwar sambil berkata pelan. War, kita sudah bikin kesalahan besar. Anwar tidak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dan jauh dari belakang mereka, di ujung pepohonan hutan timur, tampak sesuatu yang putih berdiri diam. Tubuh perempuan tinggi dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Gerakannya pelan, seperti menari mengikuti langkah mereka. Mereka tidak tahu, pelanggaran itu membuat sesuatu terbangun. Dan kini, penari itu sudah mulai mendekati mereka satu persatu. Malam itu, suasana desa penari seperti menahan napas. Hutan di belakang barak tempat mereka tinggal terasa jauh lebih hidup, seolah odo yang bergerak di balik pepohonan, mengikuti setiap langkah Rino dan teman-temannya. Sejak Nadia kerasukan tadi siang, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tenang. Rino tak bisa tidur. Nafasnya tersengal setiap kali mengingat suara yang keluar dari tubuh Nadia. Kamu sudah dilihat, kamu sudah dipilih. Sekitar pukul 2 dini hari, Rino mendengar suara langkah pelan di luar baraknya. Awalnya ia mengira itu salah satu temannya yang ke kamar mandi, tapi langkah itu terlalu ringan, seperti seseorang menyeret kain panjang di tanah. Rino memberanikan diri mengintip dari celah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berbusana kebaya hijau lusuh, rambut hitam panjang sampai pinggul, kulit pucat kehijauan seperti daun layu. Ia menari dengan gerakan lambat namun sangat teratur, seperti tarian ritual. Kepalanya sedikit terangguk setiap kali berputar. Tangan kurusnya melengkung anggun namun menyeramkan. Dan yang membuat Rino hampir berteriak adalah, tidak ada kaki. Perempuan itu melayang beberapa sentimeter dari tanah. Setiap kali kebayanya bergerak, terdengar suara gemerisik yang mirip suara sayap serangga. Rino menutup mulutnya cepat-cepat. Tapi sosok itu berhenti menari. Kepalanya perlahan menoleh. Walau wajahnya tertutup rambut, Rino tahu sosok itu menatap langsung ke arah jendelanya. Napas Rino tercekat. Kemudian terdengar bisikan panjang, tipis, sangat dekat, padahal sosok itu masih beberapa meter jauhnya. Jangan dilihat. Lampu di barak berkedip 3 kali. Rino mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak lemari. Tiba-tiba pintu barak terbuka sedikit. Roma muncul dengan wajah pucat. Rino, kamu juga dengar suara gamelan? Suara tremor menggantung di ujung bibirnya. Rino menggeleng, tapi seketika itu juga suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Pelan namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bukan gamelan biasa. Nada-nadanya tidak manusiawi, seperti alat musik tua yang dimainkan oleh tangan yang bukan manusia. Roma menelan ludah. Sumpah, aku rasa itu berasal dari hutan belakang. Mereka berdua saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya Rino menyadari sesuatu.
Ini bukan lagi gangguan. Odo ritual yang sedang berlangsung. Dan mereka, entah bagaimana, sudah menjadi bagian darinya. Suara gamelan semakin jelas. Tidak lagi samar seperti sebelumnya. Kini terdengar seperti dimainkan hanya beberapa langkah dari barak. Nada-nadanya naik turun secara tidak wajar, membuat Dodorino terasa berat, seperti odo yang menekan dari dalam. Roma berdiri di dekat pintu dengan tubuh gemetar. Kita harus bangunin yang lain, bisiknya. Ini nggak normal, Rin. Namun sebelum mereka bergerak, angin dingin menerobos masuk melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Angin itu membawa aroma bunga melati yang sangat kuat, bercampur bau tanah basah, dan sesuatu yang busuk, seperti bangkai hewan yang dibiarkan terlalu lama. Rino menutup hidungnya. Astaga, bau apa ini? Roma tidak sempat menjawab. Tiba-tiba terdengar tawa lirih dari luar. Tawa perempuan. Tapi bukan tawa manusia. Tawa itu menggema panjang, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Rino refleks menarik Roma masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Mereka berdua mendorong lemari kecil ke depan pintu sebagai pengganjal. Sementara itu, suara gamelan berangsur berubah, menjadi lebih cepat, lebih kacau, layaknya ritual yang baru saja mencapai puncak. Nadia, yang sejak kerasukan masih lemah di tempat tidur, mendadak bangun dengan mata terbuka lebar. Dia datang. Suaranya bukan suara Nadia. Lebih serak, lebih tua. Roma tersentak. Nat, kamu bilang siapa yang datang? Nadia memutar lehernya perlahan, gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Penari itu marah. Kalian membuka gerbang yang harusnya tertutup. Rino merasa darahnya berhenti mengalir. Gerbang opo? Nadia tersenyum tipis, tetapi ekspresinya tampak penuh kebencian. Ketika kalian masuk hutan, kalian menginjak batasnya. Kalian melihat opo yang tidak boleh dilihat. Dan malam ini, dia memanggil kalian. Mendadak, dinding barak bergetar. Bukan seperti gempa. Lebih seperti sesuatu dari luar sedang merayap melewatinya. Plester dinding retak sedikit demi sedikit. Dari luar, suara banyak langkah terdengar. Tapi langkah itu tidak beraturan, seperti puluhan orang menari dengan kaki tertekuk. Rino menutup telinganya. Stop, jangan dekat. Tapi suara itu makin dekat, semakin nyoto, semakin menekan. Roma mengambil senter dan menyorot ke langit-langit. Ia menjerit kecil. Bayangan puluhan sosok menari terpampang di langit-langit barak. Tapi tidak ada satupun tubuh mereka terlihat. Hanya bayangan. Nadia tiba-tiba bangkit, tubuhnya kaku seperti boneka. Ia menunjuk ke arah jendela. Dia menunggu kalian. Gerbang sudah dibuka, dan kalian tidak bisa pergi. Dan pada saat itu juga, jendela barak berdentum keras seperti dihantam sesuatu dari luar. Dentuman di jendela membuat semua orang terkejut. Tirai tipis berkibar dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Roma, dengan tangan gemetar, menyorotkan senter ke arah kaca. Sekilas, hanya sepersekian detik, mereka melihat wajah pucat dengan mata hitam legam menempel di luar jendela. Rino langsung berteriak dan mundur hingga menabrak ranjang. Nadia, yang masih dikuasai sesuatu, justru tersenyum puas seakan menyambut kedatangan makhluk itu. Jendela kembali bergetar, kali ini lebih keras. Seperti odo yang mencoba memaksa dirinya masuk. Roma, kita harus pergi. Rino menarik tangan Roma dengan panik. Mereka membangunkan Anggo dan Selo yang sejak tadi tak sadar karena terlalu lelah.
Begitu mereka melihat Nadia yang masih menatap kosong sambil tersenyum, wajah keduanya langsung pucat. "Odo opo ini? Kenapa gamelannya semakin kencang?" teriak Anggo. Memang benar, suara gamelan kini seperti dimainkan tepat di halaman barak. Nada-nadanya menghentak, cepat, dan berulang-ulang, membuat seluruh ruangan terasa berputar. Rino membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi tanah halaman tampak seperti berdenyut, seolah ada sesuatu di bawah permukaan yang hidup. "Kita ke rumah Pak Prastiojo. Dia kuncen desa ini," bisik Selo. Roma mengangguk cepat, dan mereka semua berlari keluar. Namun baru beberapa meter melangkah, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka seketika berhenti. Jalan setapak yang harusnya menuju rumah penduduk tidak ada, digantikan oleh pepohonan rimbun yang tidak masuk akal, seperti hutan yang tiba-tiba tumbuh dalam hitungan menit. Anggo menoleh panik. Loh, kok hutannya nutup jalan? Ini jalannya hilang." Rino menelan ludah. "Kita coba ke arah balai desa." Mereka berputar dan berlari ke arah berlawanan. Namun sekali lagi, jalan itu juga menghilang, digantikan kabut tebal dan kegelapan pekat. Setiap arah yang mereka ambil selalu berakhir pada hutan atau kabut. Seolah desa itu berubah bentuk dalam semalam, membuat mereka terjebak dalam labirin yang tidak manusiawi. Roma memegang kepala. "Ini nggak mungkin, ini bukan desa normal." Tiba-tiba Selo berhenti. Ia memutar tubuh perlahan. "Rino." Roma lihat. Di balik kabut, samar-samar tampak bayangan penari melayang, bergerak anggun. Dan di belakangnya, puluhan bayangan lain mengikuti. Semua menari. Semua bergerak mendekat. Rino terisak. "Astaga, mereka mengepung kita." Nadia, yang ikut berdiri di tengah kelompok, tiba-tiba bersuara lirih. "Kalian sudah masuk wilayahnya. Kalian yang memanggilnya. Kini kalian harus menari bersamanya malam ini." Dan saat suara gamelan mencapai nada tertinggi, kabut di depan mereka bergerak, membelah diri, menunjukkan jalan menuju hutan yang lebih gelap, seakan mengundang mereka masuk. Kabut yang membelah diri itu tampak seperti mulut raksasa yang terbuka, menunggu mereka masuk. Dari dalamnya, suara gamelan berubah lebih pelan, lebih ritmis, seperti nodo yang menggiring. Rino menggenggam lengan Roma erat-erat. "Aku nggak mau masuk ke sono. Rama, jangan. Ini perangkap." Tapi Nadia malah melangkah maju dengan wajah kosong, seperti boneka yang dikendalikan. "Kalian sudah dipanggil, tinggal selangkah lagi." Selo menarik Nadia. "Nat, berhenti. Kamu mau ke mono?" Namun Nadia menoleh, dan untuk sekejap wajahnya berubah menjadi wajah perempuan berkebaya hijau. Mata hitam besar, kulit pucat, bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Ikuti tarian, atau kalian akan dijemput." Rino menjerit dan menjatuhkan Nadia. Semua mundur ketakutan. Namun dari arah kabut, terdengar krepot-krepot seperti suara tulang retak. Lalu sosok pertama muncul. Perempuan berkebaya hijau itu. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, matanya cekung tapi berkilat tajam. Rambutnya bergerak sendiri seolah dihembus angin padahal udara begitu diam. Ia menari perlahan. Gerakannya anggun tapi tubuhnya tidak bergerak seperti manusia. Kepalanya bisa miring hampir 180 derajat, sementara tangan kirinya melengkung patah tapi tetap mengikuti irama. 5 langkah di belakangnya, bayangan lain menari tanpa suara.
Roma berbisik gemetar, kalau kita tetap di sini, mereka nyamperin. Anggo menggeleng. Kalau kita masuk ke hutan, kita nggak pulang lagi. Keduanya sama-sama benar. Maju berarti hilang. Diam berarti dijemput. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar 2 kali. Tuk-tuk. Gerakan itu terasa seperti tanda, seperti peringatan terakhir. Dengan cepat, pohon-pohon di sekitar mereka mulai memanjang, merunduk, seolah ingin menutup jalan keluar. Dodahan bergerak seakan hidup, menutup langit sedikit demi sedikit. Rino menggenggam kepala, mulai menangis. Aku nggak mau mati di sini, aku cuma mau ken. Selo memeluknya. Tenang, kita cari jalan lain. Namun Roma menatap lurus ke dalam kabut. Aku rasa mereka nggak mau kita kabur. Seolah menjawab ucapan Roma, penari itu berhenti menari. Ia mengangkat tangannya perlahan. Dan dari balik rambutnya, tampak senyuman mengerikan. Waktunya. Pada saat itu, puluhan tangan pucat muncul dari tanah. Meraih, mencakar, mencoba menarik kaki mereka semua. Rino menjerit paling keras. Sela jatuh tersungkur. Anggo menendang tangan-tangan itu panik. Nadia justru berdiri tegap seperti seseorang yang menunggu giliran. Musik gamelan melonjak. Tarian penari itu berubah liar. Dan dengan gerakan terakhir, ia menunjuk lurus kepada mereka. Gerbang hutan menutup di belakang mereka. Desa mengunci dirinya sendiri. Malam itu, tidak ada lagi jalan pulang. Kabut yang membelah diri itu tampak seperti mulut raksasa yang terbuka, menunggu mereka masuk. Dari dalamnya, suara gamelan berubah lebih pelan, lebih ritmis, seperti nodo yang menggiring. Rino menggenggam lengan Roma erat-erat. Aku nggak mau masuk ke sono. Rama, jangan. Ini perangkap. Tapi Nadia malah melangkah maju dengan wajah kosong, seperti boneka yang dikendalikan. Kalian sudah dipanggil, tinggal selangkah lagi. Selo menarik Nadia. Nat, berhenti. Kamu mau ke mono? Namun Nadia menoleh, dan untuk sekejap wajahnya berubah menjadi wajah perempuan berkebaya hijau. Moto hitam besar, kulit pucat, bibirnya tersenyum terlalu lebar. Ikuti tarian, atau kalian akan dijemput. Rino menjerit dan menjatuhkan Nadia. Semua mundur ketakutan. Namun dari arah kabut, terdengar krepot-krepot seperti suara tulang retak. Lalu sosok pertama muncul. Perempuan berkebaya hijau itu. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, matanya cekung tapi berkilat tajam. Rambutnya bergerak sendiri seolah dihembus angin padahal udara begitu diam. Ia menari perlahan. Gerakannya anggun tapi tubuhnya tidak bergerak seperti manusia. Kepalanya bisa miring hampir 180 derajat. Sementara tangan kirinya melengkung patah tapi tetap mengikuti irama. 5 langkah di belakangnya, bayangan lain menari tanpa suara. Roma berbisik gemetar, kalau kita tetap di sini, mereka nyamperin. Anggo menggeleng. Kalau kita masuk ke hutan, kita nggak pulang lagi. Keduanya sama-sama benar. Maju berarti hilang. Diam berarti dijemput. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar 2 kali. Tuk-tuk. Gerakan itu terasa seperti tanda, seperti peringatan terakhir. Dengan cepat, pohon-pohon di sekitar mereka mulai memanjang, merunduk, seolah ingin menutup jalan keluar. Dodahan bergerak seakan hidup, menutup langit sedikit demi sedikit. Rino menggenggam kepala, mulai menangis. Aku nggak mau mati di sini, aku cuma mau ken. Selo memeluknya.
Tenang, kita cari jalan lain. Namun Roma menatap lurus ke dalam kabut. Aku rasa mereka nggak mau kita kabur. Seolah menjawab ucapan Roma, penari itu berhenti menari. Ia mengangkat tangannya perlahan. Dan dari balik rambutnya, tampak senyuman mengerikan. Waktunya. Pada saat itu, puluhan tangan pucat muncul dari tanah. Meraih, mencakar, mencoba menarik kaki mereka semua. Rino menjerit paling keras. Sela jatuh tersungkur. Anggo menendang tangan-tangan itu panik. Nadia justru berdiri tegap seperti seseorang yang menunggu giliran. Musik gamelan melonjak. Tarian penari itu berubah liar. Dan dengan gerakan terakhir, ia menunjuk lurus ke podo mereka. Gerbang hutan menutup di belakang mereka. Desa mengunci dirinya sendiri. Malam itu, tidak ada lagi jalan pulang. Tangan-tangan pucat itu terus muncul dari tanah, meraih kaki Rino, Roma, Anggo, dan Selo. Cengkeramannya dingin, basah, dan terasa seperti daging yang sudah lama membusuk. Setiap tarikan membuat tubuh mereka nyaris jatuh. Lari, lari terus, teriak Roma. Tapi kemono, hutan di belakang sudah menutup diri. Desa di depan telah menghilang dalam kabut. Yang tersisa hanya arena gelap, dengan penari berkebaya hijau yang kini berhenti tepat 5 meter di depan mereka. Ia berdiri tegak tanpa menjejak tanah, melayang perlahan. Rambutnya tergerai liar, kain kebayanya bergerak seolah tertiup angin yang datang dari dunia lain. Dari tubuhnya, aroma bunga melati bercampur bau bangkai menyengat. Nadia melangkah maju, seperti terseret oleh kekuatan tak terlihat. Nadia, jangan. Selo menariknya, tapi seketika tubuh Nadia terangkat sedikit, seperti digantung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wajah Nadia berubah lagi, matanya hitam sepenuhnya. Aku sudah terpilih. Kalian juga. Suaranya gemetar, tapi bukan suaranya sendiri. Penari itu mengangkat tangannya. Gamelan berhenti seketika. Keheningan itu membuat kepala terasa mau pecah, seperti dunia menahan napas. Lalu penari itu membuka mulutnya, tanpa suara. Dan bayangan hitam keluar dari tubuhnya, menyebar seperti asap. Asap itu menyentuh kulit Roma. Roma menjerit, "Ah, Rino, tolong! Odo yang masuk ke tubuhku." Urut-urutan bayangan itu mulai merasui mereka satu persatu. Anggo memukul tanah, tubuhnya kejang-kejang. Sela menjerit histeris sambil memohon. Rino berusaha berlari, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur hitam yang bergerak, mencengkeram kakinya hingga lutut. Nadia, yang kini di tengah mereka, berbisik pelan. Kalian dipanggil untuk menari sampai pagi, atau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Penari itu mendekat, wajahnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya terkelupas, matanya cekung, lidahnya panjang seperti akar pohon. Ia menunduk di depan Rino. Rino meronta sekuat tenaga. "Jangan, tolong jangan." Penari itu menyentuh kening Rino. Dalam sekejap dunia memblur. Semua suara gamelan kembali terdengar, lebih keras, lebih cepat. Tiba-tiba, Rino melihat dirinya menari. Tangannya bergerak sendiri. Kakinya yang terbenam lumpur kini melayang tanpa sadar. Roma, Selo, dan Anggo juga ikut menari. Wajah mereka kosong, mata gelap. Mereka tak lagi punya kendali atas tubuhnya. Semuanya menari mengikuti irama gamelan yang semakin menggila. Dan penari berkebaya hijau itu memimpin di depan. Tersenyum seolah puas mendapatkan 6 penari baru malam itu. Pagi hari.
Penduduk desa menemukan barak dalam keadaan kosong. Tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada tanda-tanda mundur. Tidak ada tubuh. Hanya ada satu hal yang tersisa. Bekas jejak tarian melingkar di tanah. 5 lingkaran terbakar seperti bekas ritual. Tidak ada seorang pun dari rombongan Ken itu yang kembali. Dan sampai hari ini, ketika malam turun, beberapa warga mengaku melihat 6 bayangan menari di tepian hutan, diiringi gamelan samar. Menari tanpa henti, menari tanpa jiwa. Karena sekali gerbang desa itu terbuka, tidak ada yang bisa pulang.